Ya, pemirsa, ratusan jemaah dari salah satu pemuka agama di Sampang, Jawa Timur menggeruduk kantor polisi Pamekasan. Jemaah menuntut sang pemuka agama dibebaskan. Ratusan jemaah dari salah satu pemuka agama di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang, kemarin malam menggeruduk Polres Pamekasan. Mereka menuntut agar tokoh agama yang biasa disapa dengan Habib J segera dibebaskan. Bahkan sebagian besar dari massa tidak mengetahui perkara yang menjerat terkait kasus pencabulan anak di bawah umur. Penangkapan Habib J di tengah ceramah membuat massa geram dan mendatangi Polres Pamekasan. Karena Habib Yusuf tidak bersalah, Pak. Statusnya itu masih saksi, bukan tersangka. Katanya pengacara saya. Kita pakai pengacara, Pak, bukan main sembarangan. Habib J dilaporkan orang tua anak didiknya karena lakukan pencabulan anak di bawah umur pada Oktober tahun lalu. Sudah 2 kali mendapat panggilan, namun Habib J mangkir. Tidak sampai hamil. Namun ini menurut keterangan dari para korban itu sudah terjadi beberapa kali, jadi tidak hanya 1 kali. Ya, jadi 2 sampai 3 kali. Dan saat ini yang bersangkutan kita amankan di Mapolres Pamekasan dan juga nanti kita lakukan, setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan gelar kembali untuk tindakan selanjutnya. Setelah menerima penjelasan pihak kepolisian, akhirnya massa pun membubarkan diri. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah kembali menurunkan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dan curah. HET minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 dan minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liternya. Per tanggal 1 Februari 2022, kami juga akan memberlakukan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng dengan rincian sebagai berikut. Minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Seluruh harga eceran tertinggi tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya. Mulai 1 Februari, pemerintah meneruskan subsidi minyak goreng eceran di seluruh toko retail dan pasar di Indonesia. Secara rinci, minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana turun menjadi Rp13.500 per liter. Sedangkan minyak goreng curah turun menjadi Rp11.500 per liter. Tentu saja penurunan harga minyak goreng menjadi angin segar bagi masyarakat dan para pedagang. Para pedagang antusias dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli minyak goreng. Selain harganya tinggi sekali, kasihan juga sama masyarakat. Daya belinya kan jadi menurun juga. Namun sebagian masyarakat geram dengan stok minyak goreng yang selalu kosong di pasaran, meski harga telah diturunkan. Sekarang katanya harganya udah turun, cuman saya pengen beli udah nggak ada, habis stoknya di mana-mana. Ini 11.000 nih, Bu. Tanggapan Ibu gimana, Bu? Ya sangat membantu ya perekonomian kecil lah buat kita ya udah jangkau segitu mah. Diharapkan masyarakat tidak panik karena kebijakan minyak goreng satu harga yang dibiayai pemerintah disiapkan selama 6 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah. Namun apakah harga minyak goreng di pasar tradisional bisa langsung turun? Dengan penerapan harga eceran tertinggi minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah, pedagang minyak goreng curah di Pasar Palmerah belum bisa turun hingga Rp11.500 per liter. Pedagang juga tidak dapat menurunkan harga minyak goreng kemasan di Rp13.500 per liter. Hingga hari ini, pedagang masih menjual minyak goreng curah dan kemasan Rp20.000 per liternya dengan alasan pedagang membeli minyak masih di harga yang tinggi.
Sedangkan di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, supermarket Borma, wilayah Pasteur, telah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter dan tidak menyediakan minyak goreng curah. Aturan pembelian pun diterapkan agar tidak terjadi kepanikan setiap pembeli hanya diberi jatah 2 liter. Dengan menerapkan 5M, memakai masker, memakai lakukan vaksinasi untuk infeksi. Dan pemirsa, sudah terhubung bersama kami pemirsa rekan Ririn Oktaviani di Pasar Palmerah, Jakarta, dan Desi Juliani di supermarket di kawasan Bandung, Jawa Barat. Namun kita terlebih dahulu di Jakarta pemirsa, ada Ririn. Ririn, bagaimana pantauan minyak goreng di sana saat ini? Di Jakarta dulu. Ya, masa transisi harga eceran tertinggi minyak goreng telah berakhir dan mulai 1 Februari 2022 ini diberlakukan Permendak nomor 6 tahun 2022, di mana dalam aturan tersebut seharusnya minyak goreng dengan kemasan 1 liter saat ini harga Rp14.000. Sementara untuk minyak goreng curah Rp11.500. Namun dari pantauan kami di Pasar Palmerah, para penjual ini masih menjual minyak goreng 1 liter kemasan dengan harga Rp20.000. Sementara untuk minyak goreng 1 kg, yakni adalah minyak goreng curah, juga masih dijual dengan harga Rp20.000. Beberapa penjual menyatakan bahwa distribusi atau stok dari minyak goreng ini mulai menipis dan mereka juga telah meminta permintaan kepada distributor, yakni adalah dengan minyak goreng harga terbaru, namun belum didistribusikan ke pasar tradisional tersebut. Dan para penjual ini juga menyatakan bahwa permintaan pembeli ini menurun, di mana pembeli ini lebih memilih untuk membeli di supermarket dengan harga eceran tertinggi yang telah berlaku, yakni adalah Rp14.000. Sementara itu dari penjual sendiri juga telah menanyakan mekanisme retur kepada para distributor, namun dari distributor juga menyatakan bahwa informasinya masih simpang siur, di mana dari distributor menyatakan akan ada pengembalian selisih dari harga dari minyak goreng, namun ada juga distributor yang menyatakan tidak akan memberikan selisih uang dari harga eceran tersebut. Penjual berharap bahwa distribusi minyak goreng ini kembali normal dan juga permintaan dari para pembeli ini kembali stabil. Lantas bagaimanakah permintaan minyak goreng dan juga stok di supermarket? Kita telah terhubung dengan Desi di Bandung. Desi, silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Ririn. Ya, pemirsa, berbeda dengan di Jakarta, di kota Bandung sendiri sejumlah supermarket, salah satunya tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Dakota, Pasteur, kota Bandung, sudah menerapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Salah satunya adalah untuk minyak goreng kemasan, ini sudah dibanderol seharga Rp14.000 per liter. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menunjukkan situasi terkini di lorong minyak goreng. Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca Anda, ini pembeli memburu minyak goreng. Dan seperti yang tadi saya sudah informasikan di awal bahwa supermarket yang ada di kawasan Dakota ini sudah menerapkan kebijakan pemerintah, sudah menerapkan aturan, yaitu menerapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng sebesar Rp14.000 per 1 liter. Dan untuk mengantisipasi kekosongan minyak goreng ini, pengelola membatasi jumlah pembelian hanya 1 piece saja per pelanggan. Saya akan tanya salah satu pelanggan yang sedang berbelanja. Selamat siang, Teteh, dengan Teteh siapa? Yugistia. Yugistia, oke Teh Yugis, apa tanggapan sebagai pembeli? Akhirnya sudah diterapkan ya harga eceran tertinggi untuk minyak goreng Rp14.000 untuk kemasan ya per 1 liter ya. Tanggapan Anda? Yang jelas senang banget ya, karena kemarin sempat harus beli Rp40.000 untuk 1 bungkus yang gede, itu berat banget sih untuk saya, khususnya anak kos, jadi harus hemat-hemat yang ada di kosan tuh dipakai berulang kali untuk 1 minyak. Dan ya senang sih sekarang udah akhirnya turun lagi 2 liter bisa Rp14.000. Kemarinnya
sempat ada kelangkaan. Sempat mengalami nggak susah berburu minyak goreng? Iya pasti karena nyari di minimarket yang kecil tuh udah pasti nggak ada. Di sini juga sekarang baru nyoba kesini ternyata banyak gitu stoknya. Oke, baik, terima kasih Teh atas informasinya. Selamat berbelanja kembali. Ya, dan ini dia ya pemirsa, kalau Anda lihat di sebelah sini ini juga stoknya untuk ukuran 1 liter ini sudah mulai kosong. Tapi tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada pengelola bahwa untuk stok minyak goreng ini dipastikan aman 4 sampai dengan 5 hari ke depan. Nah, ini sudah ada himbauannya juga, maksimal 1 piece per konsumen. Dari sisi harga juga ini sudah 14.000 ya untuk 1 liter. Untuk 2 liter ini sudah dihargai Rp28.000. Jadi stok sudah tersedia, kemudian juga penerapan harga eceran tertinggi juga sudah diterapkan di supermarket di Kota Bandung. Jadi pembeli dihimbau untuk tidak panik dan membeli sesuai dengan kebutuhan. Pram. Ya baik, terima kasih banyak rekan Desi Juliani langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan tadi sebelumnya sudah ada rekan Ririn Oktaviani langsung dari Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, pemerintah kembali menentukan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar 11.500. Langsung kita bahas pemirsa bersama dengan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, ada Bapak Sahat Sinaga. Halo, selamat siang Bapak Sahat. Selamat siang, Mas Pram. Iya, Pak Sahat, ini pemerintah di awal tahun sudah 2 kali melakukan perubahan harga. Kalau yang pertama kemarin subsidi dengan harga 14.000 untuk 1 harga minyak semuanya sama. Dan kemudian ada 3 harga kembali sekarang saat ini dari harga 11.000, 13.500 dan harga 14.000. Nah, Pak Sahat, ini subsidi sudah ditarik pemerintah kemarin. Dan kenapa sekarang harga minyak malah bisa lebih murah, Pak Sahat? Nah, kita lihat dulu basic frame yang melandasi pandangan ini, yaitu pertama itu volume produksi kita itu 65% ekspor dan 35% itu domestik. Nah, para pengekspor yang 65% itu makanya berubah dari yang adanya tadi bersubsidi sekarang dibebaskan. Itu meminta agar eksporter itu mau bersama-sama bersedekah juga ke pasar domestik. Jadi keuntungan yang mereka peroleh dari ekspor yang harganya tinggi itu nggak usah kita ganggu, supaya sebagian bisa di-sharing ke dalam negeri. Itu konsep utamanya, gitu. Nah, maka itu meskipun harga 15.400 sekarang itu harga CPO, itu diharapkan bisa dijual oleh para eksporter ini Rp9.300 per kilogram. Dengan demikian, maka jalur ke end user sampai ke pemakai itu ada harga tadi curah di level 11.500, sederhana di 13.500 dan premium 14.000. Itu harusnya bisa dilakoni. Nah, yang persoalan yang timbul sekarang itu masih adalah waktu perubahan dari 14.000 itu tuh mereka kan para retail gerai market itu kan sudah membeli banyak produk mereka. Terus diturunkan ke 14.000. Berarti kan ada selisih loss mereka itu tuh. Nah, kekurangan itu? Nah, kekurangan itu harusnya disampaikan kepada BPDP bahwa kami sudah beli sekian dengan bukti-bukti dan lain-lain. Nah, itu harus diselesaikan. Nah, saya nggak tahu apakah itu sudah ganti selisih itu sudah selesai belum. Kalau itu belum selesai, maka stok di gerai market pasti menimbun. Oke, baik. Nah, karena mereka sudah sempat beli, belum bisa di-compensate. Nah, untuk memasuk produk baru, mereka belum berani melepaskan PO, purchase order, kan begitu. Nah, itulah yang menjadi kemelut yang sekarang. Nah, jalan keluarnya apa? Itu yang perlu kita cari, gitu. Nah, ya, kira-kira begitulah gambarannya supaya dengan pemerintah sekarang memberikan 3 harga yang baru yang cukup terjangkau ini, Pak, apakah menurut Bapak yang selisih tadi ini sebenarnya sudah terpenuhi atau belum, Pak?
Maksudnya gimana? Ya, dengan 3 harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saat ini, dengan tadi Bapak bilang selisih harga dari perbincangan yang di sana, ini apakah sudah diisi, Pak? Kekurangannya seperti itu, sehingga bisa berjalan seperti saat ini. Nah, oke, menjawab pertanyaan itu kita perlu melihat 2 hal. Ya, produsen sawit, produsen migor itu tidak semua eksportir. Oke, baik. Oke. Sebagian mereka itu hanya tukang jahit. Ya. Jadi mereka harus membeli 15.400 CPO dan dijual dengan harga 11.000, mereka nggak akan mungkin berjalan. Oke. Yang mungkin berjalan cepat ini adalah yang terintegrasi. Dia punya kebun, dia punya pabrik, dan dia punya ekspor. Nah, itu bisa jalan. Harusnya bisa jalan itu tuh. Karena di supermarket masih mengalami di gray market masih mengalami persoalan karena stok mereka masih tinggi sehingga mereka tidak menempatkan order. Maka harus yang terbaik itu adalah para eksporter itu segera menghubungi produsen-produsen minyak sawit yang tidak link dengan ekspor, memberikan minyaknya mereka dengan harga 900 itu. Pak Saad, dengan harga yang sekarang ini cukup membantu masyarakat, Pak Saad. Kira-kira menurut Bapak sendiri bertahan berapa lamakah harga seperti ini? Harusnya sampai akhir tahun. Kenapa? Begini, logikanya begini ya. Minyak goreng kita itu memerlukan sawit cuma 4,8 juta ton. Oke? Produksi kita itu 49 juta ton. Itu kan cuma di bawah 10%. Oke. Jadi kenapa tidak mau berbagi-bagi cuan yang didapat dari, kebetulan ini gongsi Pak Choi, dan selamat juga selamat Hari Raya di tahun macan ini. Tapi marilah kita sharing kepada apa yang sudah digariskan oleh Kemendak itu. Oke. Nah, dan kami dari Gimni dan juga dari Dewan Minyak Sawit sangat mendukung program yang disampaikan oleh pemerintah itu. Jadi windfall profit yang diperoleh dari ekspor ya sharing ke domestik dong. Kenapa tidak kan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Saad Sinaga selaku Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami, juga diimbau kepada masyarakat untuk membeli minyak sesuai dengan kebutuhan. Ya, pemirsa, ribuan lampion menghiasi salah satu mal di Jakarta untuk menyambut tahun baru Imlek. Seperti apa kemeriahannya? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.